Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Vice Sarah Solisa. Yang kedua, Winda Hukunala. Yang ketiga, Wisye Krenesia Elwarin. Yang keempat, Yeni Rosina Rupilo. Yang kelima, Yohana Lumamuli. Yang keenam, Yosina Tasya Malieti. Materi yang akan kami bawakan di sini yaitu tentang teori sosiokultural. Selamat menonton. Pengertian aliran teori sosiokultural. Teori sosiokultural atau yang biasa juga disebut teori konstruktivisme sosial merupakan teori yang dikembangkan oleh Lev Semenovich Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Di sini ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar. Yang pertama yaitu Piaget. Piaget berpendapat bahwa teori belajar ditentukan karena adanya karsa individu, artinya pengetahuan berasal dari individu. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Keaktifan siswa menjadi penentu utama dan jaminan kesuksesan belajar. Sedangkan yang kedua dari Vygotsky, dia berpendapat mengenai teori belajar merupakan jalan pikiran seseorang yang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal-usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial atau aktivitas dan bahasa yang digunakan, yang dilatari sejarah hidupnya. Teori belajar Vygotsky disebut dengan pendekatan kokonstruktivisme. Artinya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. B. Pengaruh sosial kultural pada perkembangan kognitif. A. Pengaruh sosial pada perkembangan kognitif menurut Vygotsky, anak adalah seseorang eksplorer yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi, sangat aktif dalam pembelajaran, selalu menemukan sendiri, dan mengembangkan pemahaman baru. Anak mencari pemahaman perilaku atau industri dari tutor, menginternalisasi informasi dan menggunakannya untuk memformulasikan perilaku mereka. B. Pengaruh budaya dalam perkembangan kognitif. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan harus dilihat dari perspektif 4 tahap yang saling berhubungan dalam interaksi anak dengan lingkungan. 1. Perkembangan antagonik adalah perkembangan individu sepanjang hayat. 2. Perkembangan mikrogonik mengacu pada perubahan yang terjadi pada waktu yang relatif singkat. 3. Perkembangan sosiohistorical mengacu pada perubahan yang terjadi pada budaya, kepercayaan, norma, dan teknologi. Vygotsky menenangkan bagaimana seseorang berkembang dalam lingkungan yang berubah. Aplikasi teori sosikultural. Penerapan teori sosikultural dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu A. Pendidikan informal keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perilaku masing-masing akan berbeda tergantung dengan latar belakang keluarga. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. B. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculnya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak, misalnya kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk
membeli anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial. C. Pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal antara lain. 1. Kurikulum. Pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, dan olahraga. 2. Siswa. Pembelajaran memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai bakat, minat, dan lingkungannya, pencapaiannya sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 3. Guru. Dalam kurikulum 13, guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator. Masih banyak peran yang lain. Oleh karenanya dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan remedial pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori sosiokultural. Dalam teori Vygotsky memperoleh kelebihan yaitu 1. Anak dapat memperoleh kesempatan yang luas dalam mengembangkan potensi melalui belajar dan berkembang. Kedua, pembelajaran dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensial daripada tingkat aktual. 3. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Keempat, anak dapat mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Selanjutnya, kelemahan dari teori sosiokultural, yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, diteliti oleh para teoriwan perilaku. Kesimpulan, pada penerapan pembelajaran dengan teori belajar sosiokultural, guru berfungsi sebagai motivator yang memberikan rangsangan agar siswa aktif dan memiliki gairah untuk berpikir, fasilitator yang membantu menunjukkan jalan keluar bila siswa menemukan hambatan dalam proses berpikir, manajer yang mengelola sumber belajar, serta sebagai rewarder yang memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai siswa, sehingga mampu meningkatkan motivasi yang lebih tinggi dari dalam diri pada diri siswa. Pada intinya, siswalah yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Untuk membangun ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar sosiokultur, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi dan aktivitas berjalan seiring secara biologis. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Dalam hal ini, tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap lebih baik atau benar. Vygotsky percaya bahwa beragam perwujudan dari kenyataan digunakan untuk beragam tujuan dalam konteks yang berbeda-beda. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas, di mana pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya di mana pengetahuan
desemina diterapkan melalui aktivitas interaksi sosial tersebut, penciptaan makna terjadi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.